Ya, berikut adalah larangan-larangan dalam penggunaan dana BOS ya, yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah. Ada 16 poin. Kita coba baca persatu persatu. Yang pertama yaitu disimpan dengan maksud digunakan ya. Jadi dana BOS ini tidak bisa kita gunakan di bank atau deposito kan misalnya, itu dilarang. Kemudian yang kedua, dipinjamkan kepada pihak lain. Jadi dana ini tidak boleh kita gunakan untuk dipinjamkan kepada siapapun, apalagi dengan maksud untuk digunakan. Kemudian tidak boleh digunakan untuk membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA atau SMK atau software sejenis. Jadi tidak bisa ya ternyata digunakan untuk membeli software untuk pelaporan keuangan dana BOS SMA dan SMK. Kemudian yang keempat, tidak boleh membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi, karya wisata, dan sejenisnya. Ya, jadi dilarang juga dana BOS itu digunakan untuk kegiatan yang biayanya besar ya. Termasuk di sini misalnya studi banding ya dan karya wisata. Kemudian yang kelima, dilarang membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan. Jadi yang dimaksud mungkin di sini adalah biaya transportnya. Untuk guru yang mengikuti kegiatan itu boleh, tapi biaya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan atau kabupaten dan seterusnya itu tidak boleh ternyata. Selanjutnya yang keenam, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru. Jadi tidak ada istilah bonus ya sebenarnya dalam penggunaan dana BOS. Selanjutnya, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya. Ya, sewa hotel tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh digunakan untuk membeli pakaian, seragam, sepatu bagi guru atau siswa untuk kepentingan pribadi. Ini perlu diperhatikan juga karena beberapa masih belum paham di poin ini ya, terkait pembelian seragam. Ternyata tidak boleh ketika dia bukan menjadi inventaris sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, tidak boleh digunakan untuk rehab sedang dan berat ya. Ini sudah rata-rata sekolah sudah paham. Kalau dana BOS itu boleh untuk rehab ringan saja, yang sedang dan berat tidak boleh. Dan yang 10, tidak boleh digunakan untuk membangun gedung atau ruangan baru ya, karena memang biasanya ini anggarannya ada tersendiri, baik itu dari DAK ya, dan alokasi khusus ataupun bantuan dari kementerian lainnya. Kemudian yang ke-11, tidak boleh digunakan untuk membeli lembar kerja siswa atau dan membeli bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Dan yang ke-12 yaitu menanamkan saham ya. Ya, ini jelas sekali tidak boleh ya, menanamkan saham ini kurang lebih sama dengan tadi membungakan. Kemudian yang ke-13, tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemda secara penuh atau wajar. Kemudian yang ke-14, tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah. Ya,
ya istilahnya kegiatan mengada-ada ya yang tidak terkait dengan sekolah, yang jelas tidak boleh. Dan yang 15 yaitu tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas atau kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang 16 yang terakhir yaitu tidak boleh membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan atau sosialisasi pendampingan terkait program BOS, perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi inilah 16 item larangan penggunaan BOS yang perlu kita pahami sebagai pihak sekolah. Slide ini slide yang langsung kami ambil dari portal BOS Kemdikbud ya. Kalau Anda buka silahkan diketik di Google bos.kemdikbud.go.id. Di portal utamanya itu akan ada slide tadi. Ini kami coba tampilkan ya file slide ini. Gambar ini ada di portal Kemdikbud. Jadi slide itu tadi slide resmi yang memang berasal dari sekali lagi portal boskemdikbud.go.id.